Gus Imin, lebih baik dicintai atau mencintai? Iya, pasti lebih baik dicintai dong. Oh iya. Dicintai. Mas Gibran, mencinta atau dicinta? Mencinta. Wis. Pak Mahfud? Saya tidak bisa milih satu, karena orang dicintai tapi tidak mencintai itu membuat orang lain menderita. Dalam ya? Orang mencintai tidak dicintai, diri sendiri akan menderita. Oleh sebab itu harus timbal balik. Pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan, pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi. Contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah. Saya ingin bertanya, bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah Sebelum debat Cawapres kemarin, Beta sudah feeling bahwa daya tangkap berpikirnya Gibran itu sangat cepat, melebihi daya tangkap dari Cawapres 01 dan 03. Atau coba kalian simak di acara ulang tahun Mata Najwa yang ke-13. Saat itu ketika Cawapres ditanya oleh Mbak Nana, lebih baik dicintai atau mencintai? Caimin menjawab lebih baik dicintai, Gibran menjawab lebih baik mencintai, sedangkan Pak Mahfud menjawab keduanya, padahal pilihan cuma satu. Dari situ kita langsung melihat bahwa daya tangkap berpikirnya Gibran itu sangat cepat. Beliau dengan cepat memahami tujuan dari pertanyaan tersebut yang merujuk pada seorang pemimpin, sehingga beliau menjawab lebih baik mencintai. Berbeda dengan Cawapres 01 dan 03 yang terlihat tidak mampu menangkap tujuan dari pertanyaan tersebut, sehingga Cawapres 01 menjawab lebih baik dicintai, 03 menjawab lebih baik keduanya. Jadi beta bisa bilang bahwa daya tangkap berpikirnya Gibran itu unggul dibandingkan dengan Cawapres 01 dan 03. Dan itu bukan hanya terjadi di acara Mata Najwa saja, tapi juga terjadi pada saat debat Cawapres kemarin. Atau coba kalian perhatikan debat Cawapres kemarin. Moderator bertanya pada Gibran, bagaimana strateginya agar infrastruktur sosial itu tidak membebani keuangan daerah. Gibran pun menjawab akan berkolaborasi dengan banyak pihak. Bahkan beliau memberikan contoh seperti Solo bekerja sama dengan Wonogiri, dengan Klaten hingga pemerintah pusat. Artinya strategi seperti itu yang akan digunakan agar tidak membebani keuangan daerah. Dan infrastruktur yang diungkapkan oleh Gibran seperti rumah sehat, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, semua itu bermanfaat untuk ibu hamil, stunting, anak sekolah hingga generasi emas. Tapi sayangnya Cawapres 01 dan 03 tidak mampu menangkap itu, sehingga dorang masih menyudutkan Gibran soal infrastruktur sosial. Sampai-sampai Pak Mahfud masih bertanya soal regulasi. Padahal pada sesi tersebut Cawapres hanya diberikan kesempatan untuk menanggapi, bukan bertanya. Itu poin kedua. Ketiga, Gibran bertanya pada Pak Mahfud, bagaimana regulasi untuk CCS atau Carbon Capture and Storage. Di situ Gibran bertanya bagaimana regulasi untuk, bukan bertanya bagaimana cara pembuatan regulasi. Tapi Pak Mahfud bukannya menjawab, malah menjelaskan langkah-langkah pembuatan regulasi. Dari situ terlihat jelas bahwa Pak Mahfud tidak mampu menangkap pertanyaan dari Gibran. Padahal pertanyaan tersebut sangat jelas. Apalagi sekelas Pak Mahfud yang ada dalam pemerintahan harusnya tahu, meskipun cuma gambarannya saja. Karena pemerintah saat ini sedang kembangkan teknologi CCS. Lalu kalau program pemerintah seperti CCS dan investor di IKN saja sama sekali tidak ada gambaran, terus bagaimana mau melanjutkan programnya Pak Jokowi? Beda jadi teringat, beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi ke Papua. Terus ada yang nyinyir bilang Pak Jokowi ikut Pak Ganjar ke Papua untuk hapus jejak Pak Ganjar di Papua dan segala macam. Padahal jelas-jelas Pak Jokowi ke Papua itu untuk resmikan teknologi CCS di Papua. Dan sekarang ditanya soal CCS dan tidak bisa menjawab, bukannya terima malah cari pembenaran dalam kebingungan. Sampai-sampai bilang bahwa pertanyaan tersebut pada debat berikut. Lalu kalau pada debat berikut yang bukan tema ekonomi, terus buat apa Pak Jokowi capek-capek bawa investor untuk gandengkan dengan Pertamina sehingga berdirinya Tren 3 di Papua?
CCS atau Carbon Capture and Storage itu dapat meningkatkan ekonomi negara yang sangat besar. Bahkan Pak Jokowi sudah buatkan perpresnya, jadi tidak perlu berbelit-belit. Apalagi masih lingkar 689 derajat menuju SIPD. Menurut beta itu jawaban yang satset untuk menghindar. Selanjutnya, Pak Mahfud bertanya pada Gibran soal tax ratio. Bukannya bertanya soal tax ratio, malah bertanya soal menaikkan pajak. Bahkan Gibran sudah jelaskan bahwa menaikkan tax ratio itu berbeda dengan menaikkan pajak. Tapi Pak Mahfud masih ngotot bilang, hati-hati rakyat sensitif soal menaikkan pajak. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Gibran kasih analogi kebun binatang. Gibran bilang bahwa bukan mau berburu dalam kebun binatang, tapi memperluas kebun binatang. Itu menegaskan bahwa menaikkan pajak berbeda dengan menaikkan rasio pajak. Berburu dalam kebun binatang itu sama dengan menaikkan pajak. Sedangkan memperluas kebun binatang sama dengan menaikkan tax ratio pajak. Jadi berbeda. Dan yang akan dilakukan oleh Gibran itu adalah memperluas kebun binatang. Jadi itu ibaratnya sama dengan memperluas dunia usaha. Jadi kalau sudah begitu artinya ada lahan baru untuk penerimaan pajak sehingga target tax ratio 23% itu akan bisa tercapai. Bukan cuma itu, di sesi pertama Gibran pun sudah sampaikan bahwa akan membentuk badan penerimaan pajak yang akan dikomando langsung oleh Presiden dan akan mengoptimalkan digitalisasi perpajakan. Dengan begitu oknum-oknum yang suka bermain di dunia perpajakan tidak bisa berkutik. Bahkan 349 triliun yang sering digambar-gembor oleh Pak Mahfud juga bisa akan teratasi. Jadi kalau negara menerima pajak secara utuh tanpa ada potongan dan permainan di akar bawah, maka target 23% itu bisa tercapai. Jadi itu dua strategi yang disampaikan oleh Gibran secara gamblang untuk mencapai target tax ratio 23%. Tapi sayangnya daya tangkap Pak Mahfud saat itu sepertinya tidak stabil, sehingga masih mengulang pertanyaan pada sesi pertama dan sesi kedua. Padahal jawaban dari Gibran sangat gamblang dan sangat jelas. Jadi beta bisa bilang bahwa daya tangkap dari Cawapres 03 dan 01 itu masih di bawah Cawapres 02. Cawapres 02 yaitu Gibran ketika ditanya oleh Caimin soal bagaimana tips and trick sehingga investor bisa masuk ke kota Solo, Gibran langsung menangkap itu. Gibran langsung paham pertanyaan tersebut merujuk pada beliau adalah seorang anak presiden. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi beliau bukan cuma menjawab tapi langsung selepet isi pikiran Caimin sehingga Caimin panik dan mic-nya jatuh. Itulah keunggulan Gibran. Daya tangkapnya sangat cepat, secepat angin topan membawa KTP. Daya tangkapnya sangat cepat, secepat burung Garuda mematok kepala banteng. Berbeda dengan yang lain. 01 daya tangkapnya selepet, 03 daya tangkapnya satset. Selepet kalau digabungkan dengan satset jadinya sesat. Dan kenapa beta bahas soal daya tangkap? Karena dengan begitu kita sebagai rakyat bisa tahu siapa pemimpin yang akan cepat menangkap aspirasi rakyat. Kita bisa tahu bahwa siapa pemimpin yang cepat menangkap keluhan rakyat. Kalau pemimpin cepat menangkap keluhan rakyat, maka dia juga akan cepat mengambil tindakan yang bermanfaat untuk rakyat.